Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya akan membahas ide bisnis untuk teman-teman ataupun ibu rumah tangga yang sangat menjanjikan. Nah, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, banyak sekali di luar sana yang bahkan rela menjadi ibu rumah tangga. Apalagi bagi teman-teman yang sudah memiliki anak, yang dahulunya adalah seorang wanita karir karena kewajibannya untuk di rumah, dan akhirnya mereka resign dan jadilah ibu rumah tangga. Namun siapa bilang ibu rumah tangga itu nggak produktif? Justru jadi ibu rumah tangga ini kita lebih banyak berkreasi, lebih bisa produktif dibandingkan kita berkarir. Karena apa? Karena kita bisa lakukan hanya dari rumah aja dan bisa sambil ngurus keluarga. Nah, bagi para ibu rumah tangga, memiliki bisnis sendiri ini bisa menjadi peluang yang sangat besar untuk meraih kemandirian keuangan kita atau finansial kita sambil tetap menjalankan peran penting kita di dalam keluarga. Nah, berbagai ide usaha atau bisnis yang bisa kita jalankan hanya dari rumah memungkinkan kita untuk mengatur waktu sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Nah, berikut ada beberapa ide bisnis yang menjanjikan, yang cocok dikerjakan bagi ibu rumah tangga. Nah, sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, ide bisnis yang pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu ada namanya buka catering. Jadi teman-teman bisa buka catering rumahan, yaitu kita bisa memulai dari rumah dengan menyediakan makanan siap saji, apakah untuk acara kecil-kecilan, apakah untuk acara pertemuan keluarga, atau untuk pesanan harian. Jadi mulai dari masakan tradisional hingga masakan internasional yang bisa menjadi pilihan. Kenapa saya letakkan catering di yang pertama? Karena biasanya kita ibu-ibu pasti memasak di rumah ya, selain bisa untuk memasak keluarga, dan juga ini juga bisa untuk jadi ladang cuan untuk teman-teman di rumah. Jadi teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari masakan yang biasa teman-teman masak sehari-hari. Nah, catering ini bisa teman-teman promosikan melalui media sosial atau melalui WhatsApp, atau bisa ke tetangga atau keluarga. Jadi jika teman-teman memilih untuk resign atau memilih untuk nggak bekerja, bisa bekerja dari rumah aja, untuk catering rumahan bisa dijadikan solusi untuk kita para ibu-ibu yang ingin mencari cuan hanya dari rumah aja. Nah, yang kedua bisa menjadi jasa penjahit ya. Di sini bagi teman-teman yang misalkan memiliki keahlian menjahit, teman-teman bisa menawarkan jasa menjahit pakaian seperti menjahit baju, dress, atau lain-lainnya. Bahkan produk-produk tekstil rumah tangga bisa gorden, sarung bantal, atau taplak meja. Ini juga cocok bisa dijadikan usaha untuk ibu rumah tangga. Nah, biasanya ini pelayanannya sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan untuk jasa penjahit ini sebenarnya jika kita mau, kita bisa belajar secara otodidak karena di YouTube pun juga udah banyak menyediakan ilmu-ilmu dasar tentang menjahit. Jadi ilmu itu sebenarnya jika kita mau pasti ada yang gratis, nggak harus melulu semuanya tentang uang. Yang penting itu adalah kemauan, tenaga kita berpikir, dan juga tentunya kita bisa lakukan hanya dari rumah aja. Nah, yang ide bisnis ketiga, teman-teman bisa menjalankan yang namanya les privat ya. Jadi untuk les privat ini teman-teman bisa memberikan les privat untuk pelajaran tertentu kepada anak-anak atau dewasa, dan juga materi lesnya bisa disamakan untuk sekolah anak-anaknya, atau bisa matematika aja, atau bisa bahasa Inggris aja, atau musik, atau keterampilan yang sesuai dengan keahlian kita. Nah, jadi misalkan nih teman-teman merupakan
ahli dari guru ya. Jadi daripada ilmunya nggak kepake, mending teman-teman buka les privat di rumah aja. Jadi teman-teman bisa bekerja dan juga bisa melihat anak-anak dan juga bisa mengurus keluarga walaupun bekerja dari rumah aja. Nah, yang keempat ada namanya jualan online. Nah, ini biasanya yang paling sering banyak dilakukan oleh ibu-ibu muda yang memutuskan untuk bekerja dari rumah saja. Nah, jualan online ini ada banyak tipenya. Bisa menjual baju, atau bisa menjual skincare, atau bisa menjual peralatan rumah tangga, mainan anak-anak, atau yang lainnya yang dirasakan bisa dijadikan ladang cuan. Nah, memulai bisnis secara online yaitu bisa teman-teman lakukan, bisa meletakkan di platform e-commerce atau di media sosial teman-teman sendiri. Nah, ini juga teman-teman bisa bekerja sama dengan para reseller atau dropshipper atau produsen tangan pertama. Jadi seperti yang saya bahas sebelumnya di video sebelumnya, saya ada membahas tentang dropship. Nah, dropship ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan untuk menjualan online di rumah aja, walaupun teman-teman nggak stok barang. Itu bisa banget bisa gunakan cara penjualannya menggunakan dropship. Nah, secara singkatnya dropship ini adalah kita menjual produk, nanti kita memesan langsung ke konsumen ataupun ke produsennya. Nah, nanti produsenlah yang mempacking, mengirimnya atas nama kita sendiri. Jadi kita tinggal di rumah, tinggal mempromosikan aja produk apa yang kita jual. Nanti kita tinggal tunggu produknya dikirim langsung oleh para produsennya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi stok barang di rumah, dan juga minim resiko dan juga minim modal. Nah, yang kelima yang bisa teman-teman lakukan hanya dari rumah saja, teman-teman bisa melakukan jasa desain grafis. Nah, biasanya untuk jasa desain grafis ini kita bisa menawarkan untuk pembuatan logo atau brosur atau pamflet atau konten untuk ditampilkan di media sosial bagi perusahaan atau individu. Dan tentunya untuk jasa desain grafis ini teman-teman juga bisa belajar banyak sekali konten-konten kreator yang memberikan ilmu secara gratis, baik itu tentang desain grafis atau tentang hal-hal apapun, dimana agar teman-teman bisa mau belajar dan bisa dijadikan untuk ladang cuan untuk teman-teman, apalagi bagi ibu rumah tangga yang memang membutuhkan pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah aja. Dan kuncinya tetap ya teman-teman, harus ada kemauan dimanapun teman-teman berada. Jika teman-teman ingin belajar, pasti ada jalannya. Belajar nggak semua harus tentang uang. Teman-teman bisa belajar gratis dari konten-konten yang memberikan edukasi tentang apa yang kita inginkan. Nah guys, itu rekomendasi ide bisnis yang cocok untuk ibu rumah tangga. Sebenarnya memulai bisnis sebagai ibu rumah tangga bukan hanya tentang mencari penghasilan tambahan aja, tetapi juga tentang mengejar passion dan juga mengembangkan potensi diri kita. Jadi dari ide-ide bisnis yang telah kita disebutkan tadi, ibu rumah tangga dapat menemukan peluang yang sesuai dengan minat dan juga keahlian mereka. Nah, semoga video saya ini bisa memberikan inspirasi dan memacu semangat bagi para ibu rumah tangga untuk memulai perjalanan baru dalam dunia bisnis yang penuh potensi dan juga keberhasilan. Nah, tertarik membuka bisnis? Silakan teman-teman baca dulu ataupun silakan tonton video saya ini, dan jangan lupa komen ya teman-teman ya, komen yang bagus, yang menginspirasi. Nanti akan ada hadiahnya untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.